Halo kawan, di sini saya mewakili kelompok Warhead akan membahas materi peluang. Pasti ada yang bertanya, apa sih peluang itu? Dalam matematika, peluang adalah sebuah cara untuk memprediksi seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu hal di masa depan. Teori peluang sendiri awalnya muncul karena sebuah perjudian loh. Kemudian, tokoh besar seperti Galileo Galilei pun turut berperan dalam perkembangan teori ini melalui studinya tentang permainan dadu. Oke, peluang sendiri aslinya terbagi menjadi beberapa, tetapi yang kita bahas dalam video ini adalah peluang kejadian majemuk. Sekarang kita bahas apa itu peluang kejadian majemuk. Peluang kejadian majemuk adalah cara memprediksi kemungkinan terjadinya suatu hal ketika ada dua atau lebih kejadian. Gimana tuh maksudnya? Contohnya, ketika melempar dua dadu, lalu kalian mencari peluang munculnya dadu berjumlah 3 atau berjumlah 10. Maka yang dimaksud dengan kejadian pertama adalah munculnya dadu berjumlah 3 dan kejadian kedua adalah munculnya dadu berjumlah 10. Oke, udah paham kan? Selanjutnya, peluang kejadian majemuk sendiri bisa dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada kejadian saling lepas, tidak saling lepas, saling bebas, dan tidak saling bebas. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kejadian saling lepas. Yang dimaksud kejadian saling lepas adalah menunjukkan kalau di antara dua kejadian tidak ada persekutuan atau irisan. Contoh peluang kejadian majemuknya adalah ketika kalian melempar sebuah dadu, lalu mencari peluang munculnya mata dadu dengan bilangan genap atau bilangan ganjil. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, maka tampilannya seperti ini nih. Dari gambar diagram Venn di atas, kita bisa lihat tuh, anggota dari kejadian pertama, kejadian A yang beranggotakan angka ganjil pada dadu tidak beririsan dengan anggota kejadian kedua, kejadian B dengan anggota angka genap. Kenapa? Karena kedua anggotanya tidak ada yang sama atau N, A irisan B sama dengan 0. Nah, kalau dituliskan menggunakan simbol seperti di bawah ini nih. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. A sama dengan 1, 3, 5. B sama dengan 2, 4, 6. Cara mencari peluang, kita bisa menggunakan rumus jumlah kejadian dibagi jumlah sampel. Tinggal kita hitung karena peluang kejadian ganjil 3, maka 3 dibagi ruang sampelnya 6, maka jadi 1/2. Lalu untuk genap sama saja peluang kejadiannya 3, tinggal dibagi ruang sampel 6, maka hasilnya 1/2. Dari jenis peluang kejadian majemuk saling lepas ini, kita juga punya rumus kalau ditanya peluang gabungan A dan B-nya seperti ini. Maka hasilnya adalah 1, sehingga seluruh anggota semesta yang terdiri dari anggota A dan B pasti memiliki peluang untuk muncul. Selanjutnya, kejadian tidak saling lepas. Kalau di jenis yang saling lepas tadi, di antara dua kejadian dicirikan dengan tidak adanya elemen yang beririsan. Pada jenis kejadian majemuk tidak saling lepas ini justru ada. Maka, N A irisan B tidak sama dengan 0. Contoh kasusnya adalah ketika melempar dua dadu, lalu ditanya peluang munculnya angka 2, 3, 5, 6, dan munculnya angka 1, 4, 5. Kalau digambarkan dalam diagram Venn, bentuknya seperti di bawah ini. Dari anggota kejadian A dan B, ada yang sama kan? Nah, kasus seperti ini yang termasuk dalam jenis kejadian tidak saling lepas. Jadi, antara kejadian A dan B ada keterikatan A dan B atau peluang A gabungan B. Rumusnya seperti ini. Peluang A gabungan B sama dengan peluang A plus peluang B dikurangi peluang A irisan B. Jika sebelumnya hanya ditambah, di cara yang ini kita hanya tinggal mengurangi dengan irisan A dan B. Gampang ya? Lanjut yang ketiga, ada peluang kejadian majemuk saling bebas. Peluang kejadian majemuk saling bebas adalah peluang di mana peluang terjadinya A tidak dipengaruhi kejadian B, dan begitu juga sebaliknya. Istilahnya adalah kejadian independen.
Contohnya misal, kalian punya kotak berisikan 3 bola merah dan 4 bola kuning. Lalu dengan mata tertutup, kalian mengambil satu bola sebanyak 2 kali. Dengan catatan, setelah pengambilan bola pertama, kalian mengembalikan bolanya ke dalam kotak kembali. Jadi, setelah kejadian pengambilan pertama, karena bolanya dikembalikan lagi, nggak mempengaruhi kejadian yang kedua deh. Rumus yang digunakan untuk mencari peluang terjadinya A dan B pada jenis ini adalah seperti di bawah ini. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Setelah ini, kita akan lanjut membahas jenis peluang kejadian majemuk yang terakhir, kejadian majemuk tidak saling bebas. Jenis peluang kejadian majemuk tidak saling bebas ini mirip-mirip dengan yang saling bebas. Kalau kita pakai contoh kasus yang sama dalam pengambilan bola tadi, bedanya hanya tidak ada pengembalian bola setelah pengambilan pertama. Maka kejadian A mempengaruhi peluang kejadian B. Dengan adanya perubahan jumlah bola di dalam kotak, rumus yang digunakan untuk mencari peluang terjadinya A dan B-nya pun pasti berbeda. Rumusnya jadi begini. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang kejadian B setelah kejadian A. Peluang kejadian B setelah kejadian A sendiri artinya besar peluang terjadinya B setelah kejadian A sudah terjadi terlebih dahulu. Clue dari soal adalah kalau ada kata dan pada soal seperti pada terjadinya A dan B, maka pasti pakai rumus yang peluang A irisan B. Namun, kalau pakai atau seperti terjadinya A atau B, maka pakai rumus peluang A gabungan B pada rumus peluang saling lepas dan tidak saling lepas. Ya, setelah kita membahas peluang kejadian majemuk sebelumnya, di sini kita akan menyediakan latihan soal beserta pembahasannya. Silahkan kalian coba kerjakan ya.